warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Safira Mustahida sebagai presentator pertama akan sedikit menjelaskan mengenai definisi pasar dan analisa pasar. Nah, pengertian dasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi, yaitu untuk transaksi jual beli atau jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan didistribusikan. Nah, sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang dan jasa atau jasa yang sesuai dengan tindakan daya belinya. Pasar menurut kajian ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang jasa tertentu. Nah, pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, menurut beberapa tokoh, definisi pasar yaitu yang pertama William J. Stanton. Nah, menurut tokoh yang pertama, William Stanton berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemampuan untuk membelanjakan uang tersebut. Nah, yang kedua yaitu menurut Wikipedia. Nah, menurut Wikipedia di sini, pasar merupakan institusi, sistem, hubungan sosial, prosedur, serta infrastruktur di mana terdapat usaha untuk menjual barang, tenaga kerja, serta jasa untuk sekumpulan orang dengan imbalan uang. Nah, yang ketiga, menurut Kotler Armstrong. Menurut Kotler Armstrong di sini berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dan dalam bertransaksi. Nah, banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, di mana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut. Nah, yang keempat yaitu menurut KBBI. Menurut KBBI di sini, pengertian pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Merupakan sebuah tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau sekumpulan dan sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari derma. Yang terakhir yaitu menurut Handri Ma'aruf. Nah, menurut Handri Ma'aruf di sini kata pasar mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, pasar dalam arti tempat, merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli. Yang kedua yaitu pasar dalam arti penawaran serta permintaan. Nah, yang dimaksud yaitu merupakan pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli. Nah, yang terakhir yaitu pasar dalam arti sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Lebih merujuk pada 2 hal, yaitu daya beli dan kebutuhan. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang, serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu analisa pasar. Analisa pasar didefinisikan sebagai suatu penganalisian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Nah, maka dari itu, seorang pengusaha, khususnya manajer pemasaran yang ingin memajukan
usaha perusahaannya terlebih dahulu harus mampu menganalisis pasar dengan secara seksama dan teliti. Dengan perkataan lainnya, keberhasilan usaha perusahaan dapat ditentukan oleh ketepatan strategi pemasaran yang diterapkannya dengan dasar memperhatikan situasi dan kondisi dari analisis pasarnya. Di dalam menganalisis pasar, perusahaan perlu meninjau jenis pasar, produknya, motif dan perilaku, segmen pasar, dan penentuan sasaran pasarnya. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Musdalifah. Presentator kedua akan membahas mengenai tujuan dari analisis pasar, ruang lingkup analisis pasar, dan langkah-langkah dalam analisis pasar. Di sini tujuan dari adanya analisis pasar itu yang pertama mengenal lingkungan pasar, yang kedua mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, dan yang membuat program dalam bidang pemasaran, dan yang terakhir mengenal ciri-ciri pasar. Ruang lingkup analisis pasar itu meliputi dari pengumpulan, penafsiran, penyimpulan, dan pengendalian data dan fakta mengenai atau yang berhubungan dengan dengan bidang pemasaran. Sedangkan secara umum, ruang lingkup analisis pasar itu mencangkup barang dan jasa yang dipasarkan, yaitu terdiri dari karakteristik barang, kuantitas dan kualitasnya, warnanya, mereknya, serta desain dan model dari barang atau jasa tersebut. Dan yang kedua itu ada tujuan analisis pasar, di mana seorang manajer di sini melihat siapa yang memakai barang atau jasa tersebut dan apakah barang tersebut itu dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Dan yang ketiga itu ada letak pasar, sifat dan perbandingan pasar, di mana seorang manajer di sini harus mengetahui ketiga hal tersebut supaya seorang manajer tersebut dapat memfasilitasi sasaran, strategi pemasaran, dan segmentasi pasar. Dan yang keempat ini ada organisasi pembelian, di mana seorang manajer ini juga harus mengetahui siapa yang membeli barang tersebut, siapa yang menggunakan, dan siapa yang paling berpengaruh dalam pembelian barang dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu ada kegiatan pembelian, di mana kegiatan pembelian di sini itu mencangkup barang dan berapa harganya dan berapa banyak barang yang dibeli serta bagaimana syarat dalam pembelian barang tersebut dan juga bagaimana cara membelinya. Dan yang ketujuh itu ada saingan perusahaan. Di sini dalam analisis pasar harus melihat keadaan persaingan, apakah ada saingan yang tidak sehat dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pola pembelian, di mana pola pembelian ini yang kita tahu di pasaran sangat berbeda antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Disitulah sangat penting dalam menentukan suatu keputusan yang efektif di dalam bidang pemasaran. Yang terakhir itu ada langkah-langkah di dalam analisis pasar, yaitu ada menguraikan struktur produk pasar, di mana manajer pemasaran ini harus dapat menguraikan struktur produk dan menganalisis produk tersebut. Dan yang kedua ada mendefinisikan pasar yang relevan, di mana seorang manajer di sini harus melihat struktur produk secara keseluruhan. Harus dapat menentukan perangkat pesaing perusahaan yang paling relevan atau potensial. Dan yang ketiga ada menganalisis kebutuhan primer dan untuk pasar yang relevan. Dan yang keempat ada menganalisis kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan. Yang kelima
Yang kelima itu ada menganalisis pasar target dan potensial. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Nurgolib sebagai pemateri ketiga. Di sini ada 3 macam karakteristik yang paling penting guna mengenai para pembeli yang membutuhkan bentuk produk di pasaran, yaitu lokasinya, demografis, dan gaya hidup. Dan juga ada 5 langkah di dalam pendekatan segmentasi pasar terhadap kebutuhan selektif, yaitu mengenali dan mengamati situasi pengguna produk, mengenali dan mengamati merek produk dalam pasar yang relevan, mengenali dan mengamati manfaat segmen pasar yang relevan, menentukan posisi merek produk perusahaan di pasar yang relevan, menguraikan masing-masing segmen pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang informasi perilaku pembeli terhadap produk yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu berapa banyak pembeli yang akan ada dalam masing-masing segmen. Dan yang kedua yaitu bagaimana situasi penggunaan produk oleh para pembeli. Dan yang ketiga yaitu sering tidaknya penggantian untuk barang travel. Yang keempat yaitu berapa banyak jumlah pembeli produk dalam segmen pasar. Dan yang terakhir yaitu bagaimana potensi untuk menjual produk yang berkaitan dengan para pelanggan. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fajaria. Saya dari kelompok 1 dan saya di sini akan menjelaskan tentang studi perilaku konsumen, di mana studi ini meliputi 5 hal berikut. Yang pertama, bagaimana konsumen berpikir dan merasakan tentang berbagai alternatif produk. Yang kedua, bagaimana proses pemikiran konsumen dalam memilih produk di antara sebagai alternatif. Yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen saat memilih produk. Yang keempat, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen. Yang terakhir, bagaimana promosi dan kampanye produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan di sini juga ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, yang kedua faktor psikologis, dan ketiga faktor sosial. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok pertama akan menjelaskan terkait tentang informasi apa saja yang didapatkan dari perilaku konsumen. Yang pertama yaitu keinginan konsumen untuk membeli.
yang kedua analisis camping, dan yang ketiga analisis sentimen, dan yang terakhir yaitu segmentasi pasar. Kemudian tipe-tipe perilaku konsumen, yang pertama perilaku membeli yang kompleks, yang kedua perilaku membeli yang mengurangi disonasi, dan yang ketiga perilaku membeli yang telah terbiasa, dan yang terakhir perilaku mencari keragaman produk. Nah, mungkin itu saja terkait dari informasi yang didapatkan dari perilaku konsumen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.